Kali ini kita akan bahas topik, apakah rakyat Indonesia benar-benar menikmati sumber daya alam kita? Seperti yang kita tahu, Indonesia kaya akan SDA seperti minyak, gas, batu bara, emas, dan kelapa sawit. Tapi, seberapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan hasil dari kekayaan ini? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Pertama, kita harus lihat soal ketimpangan distribusi keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Banyak daerah di Indonesia yang kaya SDA, seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Ironisnya, justru banyak masyarakat di daerah ini yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Misalnya, di Papua yang terkenal dengan tambang emas dan tembaganya, tingkat kemiskinan masih tinggi. Hasil dari eksploitasi SDA ini sering lebih banyak mengalir ke perusahaan besar atau pusat pemerintahan daripada kembali ke masyarakat lokal. Akibatnya, mereka yang tinggal di dekat sumber daya alam tersebut sering tidak merasakan manfaat secara langsung. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA juga menjadi masalah serius. Banyak aktivitas tambang atau perkebunan skala besar yang merusak lingkungan sekitar. Sungai-sungai yang dulunya bersih kini tercemar, tanah subur jadi gersang, dan hutan-hutan yang kaya keanekaragaman hayati hilang. Masyarakat lokal yang bergantung pada alam untuk bertani atau menangkap ikan seringkali kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Jadi, alih-alih mendapatkan manfaat dari SDA, mereka justru menderita akibat dampak negatif yang ditimbulkan. Masalah berikutnya adalah minimnya hilirisasi. Sebagian besar sumber daya alam kita diekspor dalam bentuk bahan mentah, seperti batu bara, minyak mentah, atau biji nikel. Padahal, jika SDA ini diolah dulu di dalam negeri, kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan nilai tambah. Sayangnya, karena pengolahan lebih banyak dilakukan di luar negeri, masyarakat Indonesia hanya mendapat sedikit manfaat ekonomi dari kekayaan ini. Hilirisasi bisa menjadi salah satu solusi agar rakyat lebih menikmati hasil dari SDA kita. Selanjutnya, kita tidak bisa lepas dari masalah korupsi dan tata kelola yang buruk. Banyaknya kasus korupsi di sektor sumber daya alam mengakibatkan pendapatan negara dari SDA bocor. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Korupsi ini juga mempengaruhi distribusi keuntungan SDA yang tidak merata. Akibatnya, masyarakat tidak mendapat manfaat langsung dari eksploitasi SDA di daerah mereka. Jadi, apa solusinya? Pemerintah saat ini sudah mulai berupaya melakukan hilirisasi dan memperbaiki tata kelola SDA dengan lebih transparan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masyarakat Indonesia perlu memastikan agar kekayaan alam ini dikelola dengan baik untuk kesejahteraan semua orang, bukan hanya segelintir pihak. Dengan reformasi yang tepat, ada harapan besar bahwa ke depan, rakyat Indonesia bisa benar-benar menikmati hasil dari SDA kita yang melimpah. Itulah sekilas pandangan tentang apakah rakyat sudah menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman pribadi, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.